Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, izinkan kami membuat video penugasan untuk ulangan akhir semester kami. Untuk itu, pertama-tama kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Profesor Dr. Mahanani Tri Asri MSI dan juga Ibu Dr. Hanesti Nuriza Pinanti MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel dan juga Molekuler untuk mahasiswa program studi pendidikan biologi angkatan 2023 Universitas Negeri Surabaya. Sebelum mulai videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya Aryo Albaid Salam dengan NIM 23030204198 dan juga rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk itu langsung saja di sini kami akan membuat video yang akan membahas tentang proliferasi sel dan juga analisis study case tentang CLK3 promotes tumor proliferation by activating MYC signaling biology cell and molecular. Baik, untuk itu langsung saja untuk menyaksikan video dari kami. Saya Dina Fauzati dengan NIM 23030204208. Perkenalkan, nama Rani Afianti dengan 3 NIM terakhir 223. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan video pembelajaran untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler dengan topik proliferasi sel. Video ini disusun dalam bentuk analisis studi kasus berbasis jurnal internasional, sehingga tidak hanya membahas konsep teori saja, tetapi juga penerapannya pada permasalahan nyata di bidang kesehatan, khususnya kanker. Studi kasus yang kami gunakan yaitu jurnal internasional yang membahas tentang peran protein CLK3 dalam meningkatkan proliferasi sel kanker melalui jalur MYC. Semoga video ini dapat membantu pemahaman kita mengenai mekanisme proliferasi sel secara molekuler. Selamat menyaksikan! Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep dan mekanisme proliferasi sel dan juga menganalisis regulasi proliferasi sel berdasarkan studi kasus jurnal ilmiah. Proliferasi sel normal adalah proses pembelahan dan pertambahan jumlah sel yang terjadi secara terkontrol untuk mendukung pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan regenerasi sel. Dalam sel normal, proliferasi hanya terjadi ketika yang pertama, ada kebutuhan biologis, yaitu untuk penyembuhan luka. Kemudian yang kedua adalah mendapat sinyal pertumbuhan yang tepat. Kemudian yang terakhir, kondisi sel dan lingkungan yang mendukung. Namun, sebaliknya, jika tidak ada sinyal tersebut, sel akan berhenti atau dalam fase istirahat atau yang disebut dengan fase G0. Mekanisme proliferasi sel normal. Yang pertama adalah peran siklus sel. Proliferasi sel normal berlangsung melalui siklus sel yang terdiri dari fase G1, fase S, fase G2, dan fase M atau mitosis. Yang pertama, fase G1. Fase G1 yaitu sel tumbuh dan mempersiapkan pembelahan. Yang kedua, fase S yaitu replikasi DNA. Kemudian fase G2 yaitu persiapan akhir pembelahan. Kemudian yang terakhir adalah fase M atau mitosis. Sel membelah menjadi 2 sel anak. Nah, dalam setiap fase ini, semua fase dikontrol oleh protein khusus seperti cyclin dan CDK, sehingga pembelahan hanya terjadi jika sel sudah benar-benar siap. Kemudian yang kedua adalah sinyal pertumbuhan dan faktor transkripsi MYC. Pada sel normal, si MYC adalah faktor transkripsi yang aktif sementara. Si MYC mengatur gen-gen yang berhubungan dengan sintesis protein,
metabolisme energi, dan transaksi siklus sel, terutama dari fase G1 ke fase S. Nah, jika kebutuhan proliferasi sudah terpenuhi, aktivitas si NYC akan diturunkan, sehingga sel tidak harus membelah. Kemudian yang ketiga, regulasi energi dan metabolisme. Proliferasi sel membutuhkan energi yang besar. Oleh karena itu, sel normal yang harus meningkatkan produksi ATP hanya saat akan membelah dan mengaktifkan metabolisme secara terkontrol. Kemudian yang keempat, mekanisme penghentian proliferasi. Agar proliferasi tidak berlebihan, sel normal memiliki sistem pengamanan, antara lain, yang pertama, checkpoint siklus sel, yaitu menghentikan pembelahan jika DNA rusak. Kemudian yang kedua, regulasi degradasi protein. Misalnya, si MYC akan dihancurkan jika tidak dibutuhkan. Kemudian, yang ketiga adalah sinyal penghambat pertumbuhan dari jaringan sekitar. Mekanisme ini mencegah terjadinya pembelahan sel yang tidak terkendali. Baik, yang selanjutnya adalah proliferasi sel dan kanker, yang mana proliferasi sel sendiri itu memiliki arti sebagai proses pembelahan sel yang terjadi secara terkontrol untuk menjaga pertumbuhan dan juga perbaikan pada jaringan. Dan sedangkan pada kondisi kanker sendiri, mekanisme pengaturan proliferasi sel itu mengalami gangguan sehingga sel terus membelah tanpa kendali. Dan juga berdasarkan penelitian dari Sen di tahun 2024, jaringan kanker kolorektal menunjukkan peningkatan ekspresi protein CLK3 dibandingkan jaringan normal. Peningkatan CLK3 ini tuh berkaitan dengan aktivasi jalur pensinyalan MYC yang mendorong pembelahan sel secara berlebih, sehingga mengakibatkan sel kanker mengalami proliferasi abnormal yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan jaringan tumor. Dan juga bisa diperhatikan gambar yang ada pada slide ini, yaitu menunjukkan hasil analisis immunohistokimia yang membandingkan ekspresi protein CLK3 pada jaringan normal dan juga jaringan kanker kolorektal. Terlihat bahwa jaringan kanker menunjukkan pewarnaan yang lebih kuat dibandingkan jaringan normal, yang menandakan adanya peningkatan CLK3 pada sel kanker. Selain itu, tingkat ekspresi CLK3 juga meningkat seiring dengan bertambahnya stadium kanker, yang menunjukkan hubungan antara CLK3 dan progresivitas tumor. Peningkatan ekspresi CLK3 ini tuh berperan dalam mengaktifkan jalur pensinyalan MYC melalui peningkatan ekspresi protein CMYC. Protein CMYC itu merupakan faktor transkripsi penting yang mengatur gen-gen siklus sel dan pembelahan sel. Aktivasi CMYC itu menyebabkan sel kanker terus mengalami proliferasi, sehingga menghambat kematian sel dan mendorong pertumbuhan tumor. Dengan demikian, gambar pada slide ini tuh memperjelas bahwa proliferasi sel yang tidak terkendali akibat aktivasi molekuler seperti peningkatan CLK3 merupakan salah satu ciri utama perkembangan kanker kolorektal. Studi kasus yang kami gunakan berasal dari jurnal internasional bereputasi dengan judul CLK3 Promotes Tumor Proliferation by Activating MYC Signal, yang diterbitkan pada tahun 2024 di jurnal Cell Division. Latar belakang penelitian sesuai dengan jurnal yang tersebut. Kanker kolorektal merupakan salah satu jenis kanker dalam angka kematian tertinggi di dunia. Meskipun sudah tersedia berbagai terapi seperti operasi, kemoterapi, dan terapi target, namun prognosis pasien kanker kolorektal stadium lanjut masih tergolong buruk.
Oleh karena itu, diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai mekanisme molekuler yang mengatur proliferasi sel kanker. Nah, menurut jurnal tersebut, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa protein CLK3 atau CLK3 berperan dalam perkembangan sebagai jenis kanker. Namun, mekanisme kerjanya pada kanker kolorektal belum dijelaskan secara jelas. Nah, selain itu, jalur MYC yang berperan penting dalam mengatur proliferasi dan metabolisme sel sering mengalami aktivasi berlebihan pada sel kanker. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara CLK3 atau CLK3 dan MYC dalam mendukung proliferasi sel kanker kolorektal. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran protein CLK3 dalam proliferasi kanker kolorektal serta menjelaskan mekanisme molekuler yang terlibat, khususnya hubungan dengan aktivasi jalur sinyal MYC atau CMYC. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi potensi CLK3 sebagai target terapi dalam penghambatan pertumbuhan kanker kolorektal. Baik, selanjutnya adalah metode biologi molekuler yang digunakan. Itu ada beberapa contoh metode biologi molekuler yang dapat digunakan untuk menganalisis kanker, khususnya dalam mengkaji proliferasi sel kanker kolorektal. Ditunjukkan pada slide ini, ada beberapa metode yang digunakan untuk membuktikan peran protein CLK3 dalam meningkatkan metabolisme dan proliferasi sel kanker. Untuk metode yang pertama adalah Western blot yang ditunjukkan pada diagram A. Ini tuh menunjukkan metode yang digunakan untuk mendeteksi ekspresi protein CLK3 pada sel kanker kolorektal. Hasil dari diagram A menunjukkan bahwa sel yang mengalami overekspresi CLK3 memiliki beta protein CLK3 yang lebih kuat dibandingkan sel kontrol. Hal ini tuh juga dapat membuktikan bahwa manipulasi gen CLK3 itu dapat berhasil dilakukan dan protein target benar-benar diekspresikan di dalam sel. Selanjutnya untuk metode yang kedua adalah uji ATP yang ditunjukkan pada diagram B. Uji ini tuh digunakan untuk mengukur tingkat ATP sebagai indikator aktivitas metabolik sel. Diagram tersebut juga menunjukkan bahwa sel dengan ekspresi CLK3 yang meningkat memiliki kadar ATP yang lebih tinggi, sehingga peningkatan ATP itu menandakan bahwa sel kanker memiliki aktivitas metabolisme energi yang lebih aktif, yang umumnya berkaitan dengan peningkatan proliferasi sel. Dan yang terakhir adalah metode uji CCK8, dan untuk yang terakhir adalah uji CCK8 yang ditunjukkan pada diagram C. Metode ini itu digunakan untuk menilai laju proliferasi sel berdasarkan jumlah sel yang hidup. Hasil uji pada diagram C menunjukkan bahwa sel kanker dengan overekspresi CLK3 mengalami peningkatan laju pertumbuhan yang signifikan dibandingkan sel yang kontrol. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai absorbansi seiring waktu yang mencerminkan bertambahnya jumlah sel yang hidup. Untuk itu, secara keseluruhan, hasil dari ketiga metode biologi molekuler ini tuh dapat menunjukkan bahwa peningkatan ekspresi CLK3 mampu meningkatkan metabolisme energi dan mempercepat proliferasi sel kanker kolorektal. Dan dengan demikian, metode-metode tersebut
memberikan bukti eksperimental bahwa CLK3 berperan penting dalam mendukung pertumbuhan sel kanker. Saya akan membahas hasil penelitian berdasarkan grafik dan skema mekanisme molekuler yang ditampilkan oleh slide berikut. Grafik di sebelah kiri itu menunjukkan laju proliferasi sel yang diukur menggunakan metode CCK8EC. Di situ terlihat bahwa sel dengan overekspresi CLK3 itu mengalami peningkatan laju proliferasi yang lebih tinggi dibandingkan sel kontrol. Hal ini ditunjukkan oleh garis grafik CLK3 yang meningkat lebih tajam seiring waktu. Hal tersebut juga menandakan bahwa CLK3 itu berperan dalam mendorong pembelahan sel. Selanjutnya, grafik di sebelah kanan itu menunjukkan hasil ATP-IC yang menggambarkan aktivitas metabolik sel. Pada grafik ini, sel dengan ekspresi CLK3 tinggi menghasilkan ATP dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan sel kontrol. Peningkatan produksi ATP tersebut menunjukkan bahwa sel berada dalam kondisi metabolik aktif, yang merupakan salah satu ciri sel yang sedang mengalami proliferasi sangat tinggi. Secara molekuler, hasil tersebut dapat dijelaskan melalui skema jalur sinyal yang ditampilkan di bagian tengah. CLK3 berperan meningkatkan aktivasi dan stabilitas protein CMYC. Nah, aktivasi CMYC ini kemudian meningkatkan ekspresi gen siklin D yang berfungsi mempercepat progresi siklus sel, khususnya pada fase G1 menuju fase S. Percepatan siklus sel ini menyebabkan sel membelah lebih cepat, sehingga terjadi peningkatan proliferasi sel. Penelitian ini menunjukkan bahwa jalur CLK3-MYC itu memiliki peran penting dalam mengatur proliferasi sel, khususnya pada sel kanker kolorektal. Dari hasil ini memperkuat konsep bahwa gangguan regulasi molekuler pada protein pengendali siklus sel itu dapat menyebabkan proliferasi sel yang tidak terkendali dan dapat berkontribusi terhadap perkembangan kanker. Nah, berikutnya adalah dampak atau manfaat dari penelitian tersebut sesuai dengan jurnal. Penelitian ini memberikan pemahaman baru mengenai peran CLK3 dalam meningkatkan proliferasi sel kanker kolorektal melalui aktivasi jalur MYC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CLK3 berpotensi dijadikan target terapi baru untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, khususnya pada kanker kolorektal stadium lanjut. Selain itu, penelitian ini juga membantu memperkaya wawasan tentang mekanisme molekuler yang menyebabkan sel mengalami proliferasi tidak terkendali. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa CLK3 berperan dalam mendukung proliferasi sel kanker kolorektal dengan cara mengaktifkan jalur sinyal MYC. Kehilangan atau penghambatan CLK3 terbukti dapat menurunkan proliferasi sel kanker baik secara in vitro maupun in vivo. Oleh karena itu, CLK3 memiliki potensi besar sebagai target terapi molekuler dalam pengobatan kanker kolorektal. Nah, melalui pembahasan jurnal tersebut, kelompok kami memahami bahwa proliferasi sel tidak hanya dipengaruhi oleh pembelahan sel semata, namun juga oleh regulasi sinyal molekuler yang kompleks. Kami menyadari pentingnya pemahaman jalur sinyal atau MYC tersebut untuk membedakan mana proliferasi normal atau proliferasi sel pada sel kanker.
Dan analisis jurnal ini juga melatih kami membaca dan mengimplementasikan penelitian ilmiah sebagai dasar pengembangan ilmu dan inovasi di bidang biologi dan kesehatan. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Yang mendukung perkembangan kanker. Kencana. Sebelum lanjut ke Kencana ya. videonya, sebelum Ya Allah, tenangin diri aku ya Allah. ayam. Selamat menyaksikan. End of flashback.